kota utopia yang penuh dengan teknologi canggih. Diceritakan, ada sebuah kota yang sangat maju dengan teknologi canggih bernama Kota Utopia. Hidup seorang remaja laki-laki bernama Hakim. Dalam kota canggih tersebut, dia berprofesi sebagai mahasiswa dan juga disc jockey atau DJ. Dia berkuliah di Universitas Digiverse. Selain berkuliah, dia juga sering menjadi seorang disc jockey di acara musik seperti Tomorrowland dan Ultra Music Festival. Pada suatu pagi, dia pergi untuk kuliah dengan menggunakan motor listrik yang bisa terbang. Hakim berkata, "Aduh, hari ini aku bangun agak siang. Mungkin karena keadaan di sini selalu dingin, membuat tidur lebih pulas dan lebih lama. Tapi aku tak perlu khawatir karena motor ini dapat melaju pada kecepatan 80-100 km per jam saat di jalanan dan 60-70 km per jam saat terbang." Motor listrik milik Hakim juga punya kecanggihan lain, yaitu bisa dinyalakan menggunakan sidik jari dan smartphone, alias tanpa harus menggunakan kunci. Motor milik Hakim memang bukan motor amfibi seperti punya orang lain. Namun, Hakim tetap bangga punya motor yang punya sayap dan bisa digunakan untuk terbang. Kampus Hakim merasa takjub dengan kotanya. Dia melihat yang ada di hadapannya dan sesekali menengok ke kanan dan ke kiri. Dia melihat gedung dengan macam-macam kecanggihan, antara lain gedung yang dapat memantulkan cahaya dengan otomatis ke arah tanaman, gedung yang mempunyai basement parkir di lantai tengah, gedung yang dapat terbuka otomatis untuk memudahkan parkir bagi karyawan yang menggunakan mobil atau motor terbang, dan ada juga gedung yang dapat merubah ketinggian sesuai dengan jumlah karyawan yang akan bertambah setiap tahun. Selain gedung, Hakim juga takjub dengan hal yang lainnya di sekitar lainnya, seperti halte bus yang mempunyai atap panel surya untuk sumber listrik yang akan disalurkan langsung ke lampu halte, lampu jalanan di sekitarnya, dan colokan listrik yang ada di halte. Dan di halte juga terdapatkan air di sampingnya yang bisa diminum airnya. Tak hanya itu, bahkan ada beberapa penampilan iklan. Semua papan nama halte pada halte tersebut sudah menggunakan running text, tidak menggunakan papan besi lagi. Kendaraan-kendaraan yang melintas bersama Hakim sudah berbahan bakar listrik. Semua sama sekali tidak menimbulkan suara bising maupun polusi. Dan juga ada yang mengubah mode kendaraannya ke mode terbang. Mereka mungkin bosan berkendaraan di jalan dan ingin merasakan terbang bebas di udara. Ada suatu kendaraan umum yang membuat Hakim kagum bernama Hyperloop. Kendaraan tersebut menghubungkan antar kota dan daerah. Bentuknya diibaratkan gabungan kereta dan pesawat jet. Hyperloop berbahan bakar listrik sama seperti kereta di dunia nyata. Hanya saja yang membedakan adalah kendaraan ini sama sekali tidak menapak di rel alias melayang di udara. Hal tersebut terjadi karena Hyperloop memiliki ratusan magnet beraliran listrik yang ada di bawahnya. Magnet bereaksi dengan relnya yang ada di bawahnya. Bentuk rel untuk Hyperloop pun sedikit berbeda dengan kereta relnya, hanya berupa lempengan besi tipis dan ringan yang membentang di kiri dan kanan tanpa palang di tengahnya. Letak lintasan Hyperloop ada di pinggir jalanan dan memiliki ketinggian kira-kira setengah dari gedung perkantoran. Kemudian, hal canggih lainnya adalah semua jalanan di kota didesain ramah lingkungan dan menyerap genangan air. Tak lama kemudian, Hakim pun sampai di kampusnya. Kampus Hakim pun memiliki fasilitas yang tak kalah canggih dengan gedungnya yang ia jumpai di jalanan. Kampusnya memiliki ruang kelas yang dapat berpindah ke bawah layaknya lift. Maka dari itu, lift dan tangga sudah tidak ada di kampusnya. Fasilitas lainnya yaitu lapangan sepak bola di depan kampus yang bisa berubah jadi area parkir dan bisa diatur luasnya sesuai kebutuhan. Kampus Hakim juga memiliki lampu di setiap ruangan yang akan menyala otomatis saat malam tiba atau saat gelap karena mendung. Atapnya juga terdapat panel surya yang mana bisa digunakan untuk pasokan listrik cadangan jika listrik padam. Hakim pun sampai di kelasnya. Namun, dia masih memainkan ponselnya karena kelasnya belum dimulai. Dia berniat membeli sepatu di toko online Tokshop. Desainnya seperti ini, sepertinya ramah lingkungan dan futuristik. Aku rasa aku akan membelinya sekarang. Fitur sepatu yang dibeli Hakim pun lumayan canggih, seperti super ringan, anti terbakar, dan anti basah. Namun, ada dua fitur yang paling canggih dari sepatu tersebut, yaitu ukurannya bisa menyesuaikan si pemakainya,
dan di bawahnya terdapat puluhan pegas yang berfungsi untuk membantu pemakaiannya agar melompat lebih tinggi dan pemakaian sepatu biasa. Sepatu itu nanti akan dikirimkan menggunakan drone untuk pengiriman ekspres atau robot yang mirip dengan line flower untuk pengiriman reguler. Kemudian, Hakim pun masuk ke kelasnya. Meja-meja di kelas Hakim pun sudah lebih canggih dari meja yang pernah ada pada zaman dulunya. Bagian atas meja tersebut dari kaca, namun itu bukan kaca biasa, melainkan adalah layar sentuh layaknya smartphone. Meja tersebut digunakan untuk mengakses browser dan YouTube yang akan memudahkan para mahasiswa dalam mencari tambahan materi pembelajaran. Selain itu, mereka bisa menggunakan meja tersebut untuk mengerjakan tugas di Google Docs, spreadsheet, dan presentasi. Namun jika mereka mengerjakan secara offline, mereka bisa menggunakan Microsoft Office yang sudah di dalam sistem operasi meja tersebut. Menjelang petang, kelas pun berakhir dan Hakim segera pulang ke rumah. Hakim pun berpamitan dengan temannya yang bernama Ziyeh. "Hakim, bagaimana kabarmu? Kau masih menggunakan motor listrik lamamu?" "Sangat baik, Ziyeh. Aku masih nyaman menggunakan motor lamaku, ya walaupun sudah sedikit tertinggal dari teknologinya." "Gak apa-apa, yang penting masih bisa jalan. Aku baru saja membeli sebuah jetpack, jadi aku menggunakannya untuk berpergian kemana-mana." "Wow, keren. Pasti jetpack keluaran terbaru bertenaga listrik, bukan?" "Betul, Kim. Wah, sepertinya sudah terlalu sore. Sebaiknya kita berdua harus segera pulang ke rumah." "Wah, kamu benar juga. Ya sudah, sampai jumpa hari Senin, kawan." Sesampainya di rumah, Hakim pun langsung duduk di sofa sambil mengirim tugas lewat smartphone. Dia juga mengirimkan ke data center, dan ke data center tersebut bisa digunakan pada penduduk kota Utopia untuk menitipkan data mereka berupa tugas sekolah atau kuliah, berkas pekerjaan, dan bahkan data rahasia. Data tersebut diproteksikan oleh sistem cyber security tercanggih dan dapat menampung data hingga ratusan terabyte. Sambil duduk, Hakim menghayal tentang bagaimana kehidupannya saat di masa depan. Sebenarnya, di kota Utopia terdapat sebuah toko yang mana menyewakan sebuah ruangan yang terdapat mesin waktu. Mesin tersebut dapat membawa orang ke masa lalu dan ke masa depan. Namun, mesin itu hanya bisa dipakai untuk masa depan dan masa lalu dalam rentan waktu 5 tahun saja. Hakim kemudian tersadar bahwa bagaimanapun masa lalu dan masa depan tidak akan bisa diubah. Sama halnya seperti takdir, yang hanya bisa kita lakukan adalah belajar dari kesalahan pada masa lalu untuk memperbaikinya di masa depan. Masa depan bukanlah hal yang harus kita ketahui, tapi kita bisa mempersiapkan diri untuk menjalaninya. Saat masa itu datang, baik atau buruk masa depan, kita adalah hal yang biasa dalam proses kehidupan. Namun setidaknya kita sudah berusaha. Produksi Pusat Perbukuan Kemendikbudristek tahun 2022.